Klarifikasi menohok OCCRP usai dituding tentukan tokoh korup lewat voting. Memangnya ini kontes. Media sosial belakangan dihebohkan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang masuk nominasi tokoh dunia terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. Nominasi bukan ditentukan lewat voting, juri kami meninjau riset semua nominasi, tetapi keputusan akhir ada di tangan para juri. Suara netizen, apa kata netizen, membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Klarifikasi menohok OCCRP usai dituding tentukan tokoh korup lewat voting. Berita viral beberapa hari lalu mengenai mantan Presiden RI yang ke-7, Bapak Joko Widodo, dinobatkan sebagai tokoh terkorup dunia oleh OCCRP dibantah oleh beberapa orang dan lembaga tertentu. Ada yang mengatakan itu hanya survei, atau ada juga yang mengatakan lembaga kaleng-kaleng, ada juga yang mengatakan survei pesanan, dan lain-lain. Pada tayangan ini, OCCRP membuat klarifikasinya yang menohok dan akan membuat mereka berpikir ulang. Klarifikasi apa yang disampaikan oleh OCCRP? Baik, sebelum kita melihat apa kata netizen, apa pendapat mereka, suara netizen, suara Anda, suara rakyat, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Klarifikasi menohok OCCRP usai dituding tentukan tokoh korup lewat voting. Memangnya ini kontes. Media sosial belakangan dihebohkan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang masuk nominasi tokoh dunia terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. Selain Jokowi, ada 4 tokoh lain yang masuk daftar finalis orang terkorup di dunia. Mereka adalah Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, serta pengusaha India Gautam Adani. Sementara, tokoh paling korup dinobatkan pada mantan penguasa rezim Suriah Bashar al-Assad. Soal masuknya Jokowi ke nominasi OCCRP, para pendukungnya menyebut penetapan tersebut dilakukan secara voting dan manipulatif. Hal ini salah satunya diungkap oleh Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel. Kredibilitas dan netralitas tim penilai OCCRP sangat meragukan. Terbukti dari hasil penilaian mereka yang ngawur. Apa yang dikorupsi Jokowi? Kata Noel dalam keterangannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025. Kita pantas mencurigai hasil penilaian OCCRP karena ada yang mengatakan OCCRP menarik kesimpulan berdasarkan nominasi atau voting dari pembaca hingga jurnalis dunia. Penentuan finalis tergantung masukan publik, pembaca, jurnalis, dan pihak lain relasi OCCRP, sambungnya. Soal tudingan dari berbagai pihak, OCCRP menyangkal pihaknya menentukan nominasi melalui voting. Nominasi bukan ditentukan lewat voting, juri kami meninjau riset semua nominasi, tetapi keputusan akhir ada di tangan para juri. Ini bukan konten popularitas, tulis OCCRP dikutip dari akun X mereka pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025. Tahun ini, para juri memilih Bashar al-Assad dengan alasan kekacauan dan kehancuran lintas perbatasan selama beberapa generasi yang disebabkan oleh rezimnya di Timur Tengah, imbuhnya. Menurutnya, OCCRP pihaknya mempertimbangkan dari sisi kerusakan global atas korupsi atau kejahatan tiap nominasi tokoh. Kami menyelidiki korupsi, kejahatan, dan dampaknya terhadap kehidupan dan demokrasi, tulis akun OCCRP. Kami mempunyai pengalaman luas dalam bekerja dengan pelapor pelanggaran serta menangani kebocoran informasi sensitif. Investigasi kami merupakan kerjasama global. Jurnalis OCCRP mengungkap korupsi, melacak aliran uang lintas batas, dan mengungkap transaksi keuangan yang rumit, tandasnya. The power of netizen, jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial tidak perlu diragukan lagi. Banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkapnya di channel suara.com. Baik, saatnya kita lihat apa kata netizen plus 62. Suara netizen, apa kata netizen.
Kami hanya menyampaikan beberapa suara netizen saja. Untuk selengkapnya kamu bisa langsung ke channel suara.com. Suara netizen yang pertama disampaikan oleh @arema dan 9551. Korupsi di Konoha sudah menjadi budaya, tapi rakyat yang disuruh urunan untuk menghidupi pejabat yang korup sungguh miris. Mendapat 27 respon dari netizen. Artinya siapapun bisa jadi koruptor, tentu saja tergantung selera juri. Dan ini disampaikan oleh suara netizen @opporeno3956, mendapat 1 balasan dan 5 respon dari netizen. Sebagai wakil menteri ketenagakerjaan mesti urus kesejahteraan buruh. Ini masih saja sibuk urusin Jokowi. Jokowi itu punya mulut yang bisa jawab sendiri atas apa yang disampaikan oleh OCCRP. Kalau masih ingin jadi jubir Jokowi, silakan mundur dari jabatan wakil menteri ketenagakerjaan dan bikin habis uang rakyat saja. Ini disampaikan oleh netizen Arianto 8886 dan mendapat 21 balasan dan 142 respon dari netizen. Dari suara netizen @darmanringos 1329, koruptor paling kakap adalah bila sulit ditemukan buktinya. Koruptor recehan akan mudah dideteksi. Mendapat 23 balasan dan 91 respon dari netizen. Dari suara netizen @mancikgalau, gimana mau percaya sama informasi pemerintah sebelumnya? Menteri informasinya terlibat kartel judi online, emoticon tertawa, dan mendapat 18 balasan dari netizen dan 126 respon dari netizen. Mantap, Tuhan menunjukkan caranya secara monohok, disampaikan oleh seorang netizen Eriwati Sujono 9758. Mendapat 4 balasan dari netizen dan 8 respon. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Ini disampaikan seorang netizen @desilestayeni 5456, mendapat 1 balasan dan 116 respon netizen. Dari seorang netizen @babakan.tanjung, yang dijadikan pertimbangan bukan melulu urusan korupsi tapi juga urusan kejahatan bersama dampaknya. Ini mendapat 3 balasan dari netizen dan 24 respon dari netizen. Dan yang terakhir ada RX Premium 4811, dilaporkan gak ngaruh dari Firly Bahuri, ketua KPK sampai ketua KPK yang sekarang bertanggung jawab pada presiden, itu karena revisi undang-undang KPK oleh Mulyono. Sebelum direvisi, KPK bertanggung jawab pada rakyat. Ini mendapat 11 respon dari netizen. Bagaimana menurut kamu guys? Demikian pembahasan kali ini. Klarifikasi menohok OCCRP usai dituding tentukan tokoh korup lewat voting. Bagaimana komentar kamu? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar. Apakah kamu sama dengan netizen yang tadi sudah disampaikan, atau kamu punya pendapat yang berbeda? Jangan lupa klik subscribe dan like-nya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Suara Netizen. Suara Anda, suara kamu. Sampai jumpa.